Siapa yang masih berpikir bahwa hanya guru matematika saja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid di sekolah? Ternyata, guru dari semua mata pelajaran memiliki peran penting loh dalam mengembangkan kemampuan numerasi murid. Kok bisa ya? Mari kita lihat bagaimana numerasi menjadi aspek penting dalam kehidupan dan dapat ditemukan di sekitar kita. Ibu dan Bapak, numerasi itu tidak sama dengan matematika, namun tidak bisa dipisahkan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan istilah numerasi? Dan bagaimana kaitannya dengan mata pelajaran matematika? Numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Mata pelajaran matematika di sekolah pada umumnya mempelajari materi yang bersifat abstrak, yang mencakup konsep, fakta, prinsip, dan prosedur. Materi yang dipelajari seperti bilangan, geometri, aljabar, kombinatorik, kalkulus, trigonometri, dan lain-lain. Jadi, numerasi tidak terbatas pada kemampuan menggunakan angka untuk menambah, mengurangi, menggalikan, dan membagi. Bukan juga hanya untuk permasalahan yang bersifat mekanistik dan prosedural. Namun, bagaimana kita dapat menerapkan matematika tersebut dalam konteks dunia nyata? Numerasi dalam aktivitas sehari-hari sebenarnya sudah digunakan sejak anak-anak. Misalnya, saat bermain, anak-anak dapat menyortir atau memilih mainan menurut ukuran, bentuk, berat, atau warna. Beberapa permainan tradisional juga bisa ibu dan bapak mainkan, seperti permainan congklak, bola bekel, monopoli, dan lain-lain. Ketika beranjak dewasa, numerasi lebih banyak terlihat ketika digunakan untuk proses menanggapi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah secara efisien. Bahkan kita seringkali menggunakannya tanpa berpikir. Misalnya transaksi dengan menggunakan uang yang sering kita lakukan hampir setiap hari. Beberapa contoh sehari-hari lainnya seperti 1. Penggunaan presentase dan pengurangan saat menerapkan diskon. 2. Menggunakan pembagian saat menghitung biaya per orang. 3. Mengukur luas ruangan atau tanah. 4. Menghitung konsumsi bahan bakar. 5. Perhitungan tentang risiko, biaya, dan manfaat yang terkait dengan obat dan resep. Nah, akhirnya kita tahu bahwa tidak hanya guru matematika saja yang bisa bermain peran. Seperti tadi misalnya, guru ekonomi dapat menggunakan konteks diskon dalam pembelajaran. Guru olahraga dapat mengukur luas lapangan. Guru IPA dapat memperkirakan jumlah bahan bakar yang digunakan, dan lain sebagainya. Ternyata, semua guru mata pelajaran dalam mendampingi murid mengakses, menggunakan, menafsirkan, hingga mengkomunikasikan matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Perdirjen 0340 tahun 2022, kompetensi numerasi guru untuk aspek numerasi ternyata beragam loh. Ibu dan bapak silakan dapat melakukan asesmen mandiri untuk melihat ada di mana kemampuan ibu dan bapak. Namun, materi kali ini untuk ibu dan bapak di tahap berkembang dan layak ya. Seperti apa ya gambarannya tahap layak dan berkembang itu? Mari kita simak. Guru yang memiliki kompetensi numerasi di tahapan berkembang biasanya menyadari numerasi sebagai kemampuan dasar matematika untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Selain itu, di tahap ini, guru juga baru menyadari konsep, konten, dan konteks numerasi
serta proses penyelesaian masalah numerasi yang meliputi tahap memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Sedangkan pada tahapan layak, guru sudah mampu mendeskripsikan numerasi sebagai kemampuan untuk menerapkan matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Guru juga sudah dapat memilih konten dan konteks yang diperlukan dalam memecahkan suatu permasalahan numerasi yang meliputi tahap memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Nah, apakah Ibu dan Bapak sudah melihat perbedaannya? Benar sekali. Jika tahap berkembang, kemampuan numerasi guru masih di tahap menyadari, sedangkan tahap layak sudah mulai mendeskripsikan dan memilih. Jika Ibu dan Bapak masih pada tahapan berkembang maupun layak, tidak perlu khawatir ya. Ini berarti Ibu dan Bapak masih memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensi numerasi menuju pada tahapan cakap dan mahir. Bagaimana caranya? Berikut strategi meningkatkan kompetensi numerasi guru. Pertama, pelajari dan pahami berbagai konsep, konten, dan konteks numerasi. Guru dapat memperkaya pengetahuan diri dengan mempelajari kembali konten matematika, meliputi domain bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan analisis data. Bagaimana caranya? Guru dapat menggunakan matematika dasar setiap hari untuk melakukan pengulangan dan latihan, mencoba memanfaatkan teknologi berbasis permainan, dan juga meminta bimbingan dari guru matematika sebagai tutor. Kedua, berlatih identifikasi dan petakan masalah dalam ragam konteks. Semakin banyak masalah dan situasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dengan konsep numerasi, maka guru akan menjadi lebih familiar dalam pengorganisasian ragam konteksnya: personal, sosial budaya, dan saintifik. Masalah yang diklasifikasikan dalam kategori konteks personal, contohnya keperluan menghitung estimasi waktu perjalanan. Misalnya, Ibu dan Bapak ingin berangkat ke Bogor dari Jakarta untuk menghadiri acara. Perjalanan memakan waktu 30 menit dari rumah ke stasiun dengan menggunakan motor. Lalu dilanjutkan menggunakan KRL dengan waktu 90 menit. Acara akan dimulai pukul 8 WIB. Berarti Ibu dan Bapak harus berangkat maksimal di pukul 6 agar dapat datang tepat waktu. Ketiga, bandingkan dan temukan perbedaan soal-soal numerasi dan matematika. Ini dilakukan agar guru dapat semakin lihai dalam menangkap karakteristik perbedaan antara matematika dan numerasi. Misalnya, Ibu dan Bapak memutuskan untuk berangkat pukul 5.30. Hal ini dilakukan dengan numerasi. Anda berangkat naik motor pukul 5.30 dan naik KRL pukul 6. Ibu dan Bapak akan tiba pukul 7.30. Anda masih memiliki rentang waktu 30 menit untuk sarapan atau merapikan diri sebelum mengikuti acara pukul 8. Jika dibandingkan dengan perhitungan matematika, Ibu dan Bapak membutuhkan waktu perjalanan 90 menit ditambah 30 menit sama dengan 120 menit atau 2 jam. Ibu dan Bapak bisa berangkat pukul 6 dan tiba pas di pukul 8. Ketika kita akan belanja ke pusat perbelanjaan atau e-commerce, terdapat diskon 20% plus 10% barang A dan 30% barang B. Dengan kemampuan matematika yang kita miliki, kita jumlahkan diskonnya dan berpikir bahwa sama-sama mendapat diskon 30%. Ketika kita bernumerasi, kita akan berpikir ulang dan memastikan maksud dari diskon tersebut kepada petugas toko. Apakah benar? Ternyata, perhitungannya tidak 20%, ditambah 10% sama dengan 30%. Namun, harga barang A, hitung diskon 20%, kemudian hasilnya dihitung lagi diskon 10%.
Harga A misalnya 100.000, dikurangi 20% sama dengan 80.000. Kemudian 80.000 dikurangi 10% sama dengan 72.000. Maka harga A yang harus dibayar adalah Rp72.000. Nah, manakah yang lebih murah? Diskon 20% plus 10% atau 30%? Terakhir, deskripsikan masalah dan aplikasikan proses penyelesaian dari lensa numerasi saat mencari solusi. Melalui lensa numerasi, berbagai solusi yang dapat diambil dengan mengaplikasikan pengetahuan proses dalam numerasi yang meliputi memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan. Nah, itu tadi berbagai upaya dan strategi bagi guru dalam mengembangkan kompetensi numerasinya. Dalam meningkatkan kompetensi numerasi guru, bukan berarti ibu dan bapak harus terus fokus meningkatkan keterampilan berhitung ya. Ingat ya, numerasi adalah kesadaran kritis yang membangun jembatan antara matematika dan dunia nyata. Selamat mencoba!